Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tentang bagaimana cara membuat proxy server menggunakan mikrotik. Pertama, kita koneksikan laptop kita ke internet menggunakan koneksi modem atau wifi. Kemudian buka VirtualBox, kita siapkan PC mikrotik dan PC Windows yang akan kita gunakan. Pertama, kita setting mikrotik dengan adapter-adapternya. Kita butuh adapter yang kita gunakan sebagai tangan untuk PC klien. Kita setting dengan host. Kemudian adapter yang kita gunakan untuk terhubung ke internet kita setting dengan NAT. Kemudian kita nyalakan mikrotik. Kita tunggu prosesnya sampai login seperti biasanya. Mikrotik sedang berjalan. Nah, kita login mikrotik dengan username admin dan password dipasangkan saja. Pertama, kita cek IP address yang sudah terpasang. Ternyata belum ada IP address yang terpasang. Kemudian DHCP klien yang sudah terpasang, kita cek apakah sudah ada. Ternyata juga belum ada. Pertama, kita setting IP address tangan router yang akan kita gunakan sebagai gateway pada PC klien, yaitu PC Windows. Kita setting dengan address 192.168.1.254 dengan prefix 24. Kemudian networknya network default prefix 24, kemudian pada ether 2. Sebelumnya kita setting dulu IP DHCP klien pada ether 3 yang tadinya adapter sudah kita setting dengan konfigurasi NAT. Kemudian kita cek address yang sudah terpasang pada tiap ether. Pada ether 2 sudah terpasang. Kemudian IP DHCP klien sudah berhasil dipasang tetapi belum diaktifkan, masih disabled. Kita enable DHCP klien yang sudah terpasang. Kita cek. Nah, di sana ether 3 sudah mendapatkan IP address dari internet. Coba kita lakukan ping ke google.com apakah sudah terkoneksi atau belum. Sebelumnya kita cek apakah DNS mikrotik sudah mendapatkan IP atau belum. Ternyata sudah mendapatkan. Selanjutnya kita lakukan ping ke google.com. Ternyata mikrotik sudah dapat terhubung dengan google.com. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita setting PC klien yaitu PC Windows agar dapat terkoneksi juga ke internet melalui server mikrotik yang sudah kita install. Yang nantinya PC Windows ini pada akhirnya akan, jika mengkoneksikan ke facebook.com, kita akan alihkan facebook.com ini ke halaman Google. Jadi halaman facebook.com diblok, kemudian kita alihkan ke halaman google.com. Seperti itu tujuan praktek kita kali ini. Nah, ini tampilan desktop pada PC Windows. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada PC Windows yaitu kita setting PC Windows ini agar menjadi satu jaringan dengan gateway yang ada pada mikrotik, dengan tangan gateway yang ada pada mikrotik. Nah, kita cek ternyata PC Windows belum terkoneksi dengan gateway yaitu mikrotik. Kita setting network connection-nya menjadi satu jaringan dengan mikrotiknya. Pilih TCP/IP kemudian klik properties. Nah, di sini kita setting IP address pada PC, kita isikan address yang satu jaringan dengan mikrotik
melalui gateway pada Ether 2, yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita klik OK, kita klik close. Setelah itu jangan lupa kita matikan pengaturan Windows Firewall pada komputer. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah PC sudah terkoneksi dengan MikroTik atau belum, dengan mengeping address yang ada pada Ether 2. Ternyata hasil ping sudah berhasil, berarti PC Windows berhasil terhubung dengan MikroTik yang kita buat, yang kita install tadi. Nah, kemudian kita tes apakah PC sudah dapat ngeping google.com. Ternyata belum. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita masuk Winbox. Kita koneksikan Winbox ini dengan MikroTik yang ada. Nah, itu. Kemudian login dengan admin dan password kosong, kita klik connect. Nah, ini tampilan awal dari Winbox. Kita cek address-address yang ada pada tangan MikroTik sama. Kita cek DHCP client yang didapatkan MikroTik sama juga. Kita bisa mengaturnya lewat Winbox yang ada di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu setting firewall. Nah, pertama kita atur pengaturan NAT baru. Kita pilih change SRC NAT, kemudian out interface kita isi Ether 3, kemudian actionnya yaitu mesh query. Kita klik apply, kemudian OK. Kita tambahkan lagi pengaturan NAT. Yang kedua kita pilih DST NAT, pengaturan DST NAT. Kita aktifkan protokol TCP. Kita isi DST port dengan 80. Kemudian in interface dengan Ether 2. Kemudian actionnya kita ganti menjadi redirect ke port 8080. Setelah itu klik apply, kemudian OK. Nah, kita atur DNS server yang ada pada network connection sesuai dengan DNS yang didapatkan oleh MikroTik. Nah, di sini yang nantinya akan kita isi. Nah, kita dapat melihat DNS server ini di Winbox dengan cara klik IP, kemudian klik DNS. Nah, di sana sudah tertera 2 DNS yang didapatkan MikroTik. Kita isikan 2 DNS tersebut pada PC client agar nantinya PC client ini bisa mengakses halaman-halaman yang ada pada internet seperti google.com, facebook.com, dan lain-lain. Nah, setelah DNS server kita isikan pada PC, kita uji ping pada google.com melalui command line. Nah, ternyata di sana hasilnya PC dapat berhubungan dengan google.com. Langkah selanjutnya coba kita buka melalui Internet Explorer atau browser yang lain. Kita buka halaman google.com atau facebook.com seperti itu, apakah sudah bisa atau belum. Sebelumnya kita setting dulu proxy server yang kita gunakan pada web proxy sesuai address yang didapatkan oleh MikroTik saat DHCP client. Karena nantinya address tersebut akan dijadikan sebagai server proxy pada browser dari PC client. Nah, kita isikan sama. Karena portnya tadi sudah kita redirect ke 8080, jadi kita isikan 8080. Kemudian klik OK.
kita coba buka halaman google.com. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sana halaman google.com berhasil kita buka. Ini berarti PC klien berhasil mengakses internet melalui server MikroTik yang kita sediakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan memblok Facebook, kemudian kita alihkan ke google.com. Nah, pertama kita cek facebook.com apakah bisa dibuka. Ternyata halaman facebook.com masih dapat dibuka oleh PC klien. Nah, di sini karena kita belum mengatur pengaturan proxy access. Nah, kita tutup dulu browser yang kita gunakan, kita atur dulu proxy access dan web proxy dengan cara klik akses, kemudian kita isikan DST port 80. Nah, di sini kita isikan halaman Facebook yang akan kita blokir, atau istilahnya kita deny. Kemudian pilih actionnya deny seperti pada gambar, kemudian kita isikan halaman di mana Facebook ini akan kita alihkan, yaitu google.com. Setelah itu klik apply, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti itu kita buka kembali halaman facebook.com melalui browser. Pertama kita buka terlebih dahulu halaman google.com. Apakah bisa terbuka atau tidak? Harusnya bisa dibuka karena klien sudah terhubung dengan internet. Kita tunggu proses loadingnya halaman google.com. Nah, terlihat halaman google.com masih dapat dibuka, berhasil dibuka oleh PC klien menggunakan web browsernya. Selanjutnya kita coba buka halaman facebook.com. Apakah yang akan terjadi? Apakah bisa dibuka atau tidak? Kita tunggu proses loadingnya. Kita buka facebook.com, tapi yang kita dapatkan di sini adalah halaman Google. Ini berarti proses redirect dari facebook.com ke google.com berhasil kita lakukan menggunakan Winbox dan MikroTik yang sudah ada. Seperti itu bagaimana cara mengalihkan suatu halaman menuju halaman lain menggunakan Winbox. Nah, di sini kita akan mencoba pengaturan DHCP server dari MikroTik menuju PC klien. Nah, kita buat DHCP baru di Ether 2. Tinggal klik next saja, sudah ada karena tadi kita sudah mengkonfigurasikan masing-masing yang diperlukan. Nah, setelah DHCP berhasil dibuat, kita ubah network connection yang ada pada PC klien ini, kita pilih dapatkan address otomatis. Nah, kita klik properties LAN yang ada, kemudian pilih TCP/IP, pilih properties. Nah, kita pilih obtain IP address automatically dan obtain DNS automatically. Kemudian cara mengeceknya, kita klik kanan pada koneksi, kemudian kita pilih support. Kita lihat di sana sudah tertulis bahwa PC ini sudah diatur dengan konfigurasi DHCP. Nah, sekian video tutorial bagaimana membuat web proxy dan membuat DHCP server untuk klien dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.